Hore-hore Detikers, karena hari ini dan kemarin kita bahasnya sungguh sangat serius. Bener. Terbukti serius dari banget. narasumber kita selalu yang serius-serius nih. Aduh, kalau ini diseriusin agak ngeri sih ya. Kenapa? Takut Anda? Takut kalau nyeriusin beliau? Iya, nanti serius lagi ya. Nggak, canda. Ya udah. Welcome back Mas Torik. Ini saya kasih amunisi. Ada kok dia. Ini kayak bisa dibalik nggak sih kayak Arman Maulana gitu. Boleh. Ini. Pintu surga gitu ya. Udah subscribe akun YouTube Cristiano Ronaldo belum? Udah Wih. dong. Oh, udah ya? Ini serius? Iya. Oh Jago iyalah banget. dia MU lah. Dalam satu jam. hari itu udah 20 juta lebih. Sekarang 30 juta. Iya. Iya. Sekarang 30 juta. Oh, udah 30? Udah 30 juta. Langsung dapat silver button apa gold button? Gold, langsung. Gold. Mantap sih Cristiano Di atas gold Ronaldo. ada lagi nggak? Enggak ya? Tapi itu beyond sih, Platinum. sampai 30 juta. Oke. Kebayang nggak kalau Cristiano Ronaldo posting ini peringatan darurat? Wih, kalau CR7 yang posting ini literally seluruh dunia pasti tahu apa yang terjadi Iya, di Indonesia iya. ya. Tapi nggak perlu sampai Cristiano Ronaldo posting sih. Kita doang juga udah seluruh dunia sudah notice gitu. Tapi menjawab keresahan kita kemarin, Mas Torik juga sudah spill sebenarnya ketika kita live ya, bahwa ada informasi tidak akan disahkan begitu RUU Pilkada. Dan Benar, akhirnya sudah terbukti. Hari ini kita pengen tahu setelah tidak disahkan, lalu apa lagi Mas Torik yang mesti kita tunggu? PKPU. Peraturan KPU peraturan soal KPU, ya. Pilkada 2024 itu kan turunan semacam juknis dari UU Pilkada yang aturannya ada yang baru kan setelah sidang MK. Susah ternyata kalau dibalik. Lagian sih ngide banget. Udah ada komentar dari KPU? Akan bergerak sudah apa? KPU sudah bilang akan menindaklanjuti akan diaplikasikan lah di PKPU. Memang hari ini kan teman-teman yang masih ada yang berdemo di Iya. KPU untuk menunggu istilahnya kepastian dari masuknya RUU Pilkada atau UU Pilkada yang baru. Oh itu demonstrasi itu bagian dari tuntutan untuk segera menyelesaikan PKPU tersebut. Kurang lebih ya? demikian kan masih kawal gitu-gitulah. Ada berapa titik Mas rencananya hari ini untuk demonstrasi lagi nih? Kalau nggak salah 2 ya sejauh ini yang saya tahu, yang di Jakarta aja ya di KPU sama aksi Kamisan yang Kamisan kemarin ya di Kamisan istana. kemarin di istana, Berarti ya. KPU konsernya di KPU hari ini pusatnya. DPR KPU. juga ada katanya ya. Ada, udah mulai bergerak ada lagi sore ini bakar-bakar gitu. sekarang. Iya. Sekarang ini. Barusan Sore ini ada baru mulai bergerak mereka. bakar barang dan bakar poster. Terus kalau kemarin tuh Bakar yang kalori juga gak sih kayaknya sekalian? Pasti. bakar emosi gitu, bakar emosi. Bergerak. Itu apa namanya Mas? Pagar yang diruntuhin itu Jebol. kalau dijebol itu nanti jatuhnya kayak gimana tuh, bakalan digantinya sama Sama yang baru pakai Sama yang duit. baru. DPR lagi. Iya, sama anggaran Anggaran DPR lagi. Oh, anggaran DPR APBN lagi. Uang Anda Duit juga. kita juga. Uang kita juga sebenarnya Nah, pakai nggak apa-apa lah, kan kata Mas Ini- Torik nggak ada harga untuk demokrasi kan. Ya, nggak ada. Tidak ternilai maksudnya. Iya, tidak ternilai. Iya. Iya. Yang penting semua jalan baik, Oh. semua bisa. Oke, sekarang Proses sudah ini nih, sudah firm lah istilahnya, tinggal menunggu PKPU itu. Mm. Artinya kan yang diikuti adalah putusan MK. Berarti ini yang tadi gue tanyakan juga ke Mas Yansa. Ketika aturannya tidak harus ikutin threshold, 7,5% cukup. Berarti ada kemungkinan nggak perubahan komposisi pergerak peta ketika aturan tersebut dipakai? Kemungkinan Kim Plus itu tuh kemarin yang 11 parpol itu bisa pecah kembali atau 12. gimana? Jakarta 12, tempat lain 12 ya? kemana-mana, iya. Sangat mungkin sih, tapi kalau di Jakarta kayak pergerakannya minim ya, khusus untuk Jakarta. Oh, ya. khusus Jakarta sepertinya Iya, masih sejauh akan bulat ini kayak tidak kemarin. ada perubahan, kecuali mungkin PDIP sekarang sedang menimbang-nimbang antara calon-calon yang akan dimajukan siapa. Ada calon kuat antara Pak Anies atau Pak Ahok, kurang lebih itu. Kalau daerah lain sangat mungkin cair, kan beberapa partai jadi bisa mencalonkan kadernya sendiri. Yang di beberapa daerah kita juga baca, kita cermati ada yang tiba-tiba pengen keluar dari partainya karena gue bisa nyalon nih pakai partai lain. Ada yang begitu. Jadi ini akan dinamis sekali daerah, sangat mungkin berubah. Apa yang menarik perhatian sejauh ini perubahan yang sudah terjadi di daerah lain, Mas Torik? Di daerah lain ya jelas Jawa Tengah sih, kan syarat salah satunya itu putusan MK adalah membatasi untuk pilkada gubernur, wakil gubernur, syarat umur minimal saat penetapan calon adalah 30 tahun. Nah, salah satu kemarin isunya kan Mas Kaisang yang akan maju bersama
Pak Lutfi di Jawa Tengah jadi tidak bisa maju. Kabar akan ada penggantian nama. Berarti iya. ini udah fix. Kaisang nggak bisa nih ya? Nggak bisa, dengan aturan baru sekarang Mas Kaisang nggak bisa. Kurang beberapa bulan. Jangan ya Dek ya gitu. Kan masih adik saya. Saya adik lebih Anda, iya, dewasa dari Anda beliau. lebih tua. Lebih tua. Saya lebih tua lagi dong. Jauh kalau Anda. Nggak nanya Anda ya, mohon maaf. Siapa nama yang akan menggantikan? Udah ada belum? Udah ada. Ketua Harian Gerindra Pak Sukmi Dasko Ahmad bilang kemungkinan dengan Taj Yassin, Gus Yassin, Wakil Gubernur Jawa Tengahnya Mas Ganjar di periode kedua. Kenapa memilih nama itu dari beliau? Ada alasan? Kalau secara elektoral tinggi. Kemarin Elektoralnya. masuk dalam ini juga masuk ya? survei juga ya. Oke. Kayaknya itu pertimbangan utamanya. Oke. Selain Jawa Tengah ada nggak yang berubah petanya ketika? Belum ada kabar yang signifikan kayaknya. Mungkin sekarang sedang bergerak, kan masih ada tanggal 27, masih ada Sabtu Minggu. Kita kumpul Sabtu Minggu nih. Siapa Biar tahu kita nanti bisa ada ngobrol. politik ngopi-ngopi nasi dulu. goreng, Kan baru putusan jadi ngopi-ngopi dulu. 27 Siapa tuh. tahu nanti ada politik nasi goreng part 2, iya enggak? Bisa. Bakso bisa. sih, lebih ke bakso lebih enak kayaknya. Bakso, kopi. Nah, itu. Tapi kalau tukang bakso jangan jadiin mantu kalau kata Bu Mega. Iya, Nggak benar-benar. mau. Tapi kemungkinan fusion ini akan berapa besar? Ya terbukanya? tergantung deal-dealnya. Kita lihat gimana deal senior deal tokoh-tokoh politik itu kan agak lain kadang. Tapi itu sangat terbuka sekarang. Di daerah tuh ada beberapa pengurus yang tidak puas dengan keputusan partainya itu bisa membentuk kekuatan sendiri untuk maju. Tapi kalau ngelihat kemungkinan untuk bisa mencalonkan sendiri kan parpol-parpol yang kemarin sudah mendukung Ridwan Kamil tersebut sebenarnya bisa saja mengusung calon masing-masing kan. Ada beberapa yang bisa ya. Saya selain PDIP itu ada PKB kalau nggak salah ya. Termasuk PKS juga kan? PKS tapi kan udah dari awal PKS itu sebenarnya bisa. Ya tinggal dikit lah. Mereka punya bargain yang tinggi. Teman memang mereka memilih untuk bergabung dengan Kim Plus kayaknya terkait dengan strategi untuk bergabung ke pemerintahan. Oh, tapi sudah ada pernyataankah dari para anggota yang tergabung dalam parpol pendukung Ridwan Kamil tersebut? Sudah ada beberapa yang bilang Setelah- tetap Ridwan Kamil. Setelah revisi itu dibatalkan? Tetap Sudah. Ridwan Kamil. Oh, tetap. Baik. Ada nggak ada relate-nya? Ada nggak sih Mas relate-nya dari keputusan ini sama keputusan parpol-parpol yang akhirnya ada misalnya milih mundur yang tadi ya udah milih Ridwan Kamil terus jadi mundur? Soal jauh ini belum oleh yang Ridwan Kamil. Jakarta belum ada perubahan ada ya. signifikan. Oke. Kita mau lihat ini nggak? Ini ada SOT statementnya Bu Mega yang kemarin nih. Tadi kan masih terkait dengan apakah fusion PDIP dan Anies Baswedan ini akan terjadi. Ya. Ya Mas ya, boleh kita lihat ya. Apa kata Bu Mega? Ya, kita lihat Videonya. ini juga kemarin kan Mas Adi juga ada sempat bilang ya kalau ya kemungkinan besar fusion antara Anies dan PDIP ini akan terjadi begitu. Ataukah mungkin dengan 4.000% statement kalau kata Mas Adi. Nah, itu. 4.000. Ataukah PDIP Jadi itu barang. dengan statement Bu Mega ini PDIP sebenarnya udah trauma nih dengan pembelotan kader gitu. Siapa maksudnya? Nggak tahu, tahu tapi nggak usah ya sama-sama Siapa? tahu lah. Siapa sih? Jelas dong. Ih, Siapa sih? jangan nanya Bobby. aku. Nggak Oh, boleh bukan ya? tahu. Gibran maksudmu. Kok maksud aku bukan maksud Raja. aku ya. Andai kan aku ini nih SOT-nya. Nih, Terus kan tadi di depan itu aku kaget toyo. Ada baju merah hitam. Terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya. Iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo, saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Dia tepuk tangannya tan ibu-ibu aja nggak tepuk tangan. Hehehe. Tepuk tangan lagi. Loh saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala loh. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya Yop. Apakah mungkin PDIP akan mengusung seorang Anies Baswedan di Pilkada DKI? Kita coba untuk berandai-andai bahwa
undang-undang yang dipakai dalam pilkada kita adalah putusan dari Mahkamah Konstitusi ya, Ya. memungkinkan partai seperti PDIP itu bisa mengusung calon contohnya Anies. Saya termasuk yang meyakini 4.000% PDIP sangat tertarik untuk mengusung Anies. Sedang dalam negosiasi sepertinya apakah Anies perlu dimerahkan atau tidak. Itu titik kunci. Merah itu jadi kader ya? Merah itu kader, karena Kader. PDIP ini kan sepertinya trauma. Jangankan orang lain kata dia, kader aja bisa berkhianat. Ini mana nih ngomongin Raja Jawa ini? Tapi satu hal yang prinsip, kalau melihat peluang ini yang digunakan sebagai acuan nanti dalam pilkada adalah putusan Mahkamah Konstitusi, mestinya PDIP itu harus mulai bicara tentang ideologi itu dalam banyak hal harus bernegosiasi dengan kepentingan politik taktis dan pragmatis lah. Ini kan kalau kita mendengar suara-suara publik kan ada harapan memang Anies itu bisa maju lah sebagai penantang Ridwan Kamil dan Suswono. Persoalan kalah dan menang belakangan. Oleh karena itu jarak politik ya, tembok tebal yang selama ini membatasi antara Anies dan PDIP. PDIP dan Anies itu bisa diterabas karena secara rasional, secara angka statistik hanya Anies lah yang paling mungkin menang di pilkada Jakarta. Nah, itu dia tadi. Bagus banget ya narasumber kita kemarin tuh. Ini membantu kita untuk tidak berbicara sama sekali. Narasumber mewawancarai narasumber. Itu gitu kan. nostalgia adu Mantap perspektif. tuh. Adu perspektif. Nostalgia. Iya. Ini sering kayaknya narsum kami di adu perspektif. Nah itu Mas Adi yang bilang tadi kadernya berkhianat itu tadi. Ya, Bu Mega itu pidato Belok. ya ingin menegaskan bahwa supremasi partai itu di atas figur. Jadi kalau Mas Anies bahasa gamblangnya mungkin kalau bisa kita tafsirkan ya, ini tafsir bebas saya ya. Kalau emang lu pengen maju dari PDIP ya mintalah sama gua. Ngomonglah baik-baik lah. Ngomonglah baik-baik. Datanglah ke Teguh Umar misalkan gitu. Pengennya kan pakailah baju merah dulu biar enak juga saya melihatnya gitu. Kurang Belum lebih. ada posting nih kayaknya di Instagramnya Mas Anies Belum, ya. kayak ini Warna-warna pembicaraannya masih di balik layar semua, nego-negonya sepertinya. Kayaknya Belum Pak Anies bisa masih dilanjut. posting-posting kucing-kucing kemarin aku lihat. Oh iya, Kan Pak bukannya Anies ini juga punya kucing. doa bersama kemarin bareng sama warga Enggak, kampung. dia ada juga punya kucing. Maksudnya Oh, dia lumayan iya, sering iya, gitu. iya. Sekarang posting. emang kucing sering digunakan dalam politik kita Iya ya. iya iya. Jadi sudah jadi Betul, binatang betul. politik. Yo, karena dia dapat apa-apa nih, misalnya dapat ngomongin siapa nih? Gua mau bahas lagi. Iya. Tapi ada wacana juga di tengah santer PDIP akan menggandeng Anies Baswedan atau sebaliknya. PDIP akan meninggalkan Anies Jakarta saja gitu Merelakan. dengan tidak mengusung Anies deh. Siapa-siapa. Udah direlakan pilkada Jakarta. Is that Direlakan aja. rumor atau isu Wah, yang balik layarnya sekarang serius? bisa apa aja sih nego-negonya. Awalnya juga seperti di Jawa Tengah. Konon awalnya PDIP akan ikut dengan jagoan yang diusung oleh Kim, asal beberapa deal politiknya di balik layarnya ada. Itu masih berlangsung, masih dinamis. Tapi kenapa mau dilepas Mas? Maksudnya apa karena tidak cocok dengan Pasti ada hitung-hitungan politiknya. Misalkan apa itu? toh kalaupun mereka menang yang menguasai misalkan sekarang PKS akan rumit juga perjalanannya, atau ada nego politik lain. Oke, saya lepas Jakarta tapi yang lain tolong jangan dipersulit juga. Itu juga bisa. Kalau Pak Sangat Ahok, banyak pertimbangannya. Pak Ahok peluang masih ada, masih terjaga. Santernya begitu, beliau juga siap dimajukan oleh PDIP melawan Ridwan Kamil. Artinya kalau misal nih Ya paling enggak calonnya bagus-bagus. iya calonnya bagus-bagus. misalnya Mas Anies yang saat ini juga sedang dinanti-nanti begitu ke kerjasamanya digandeng sama PDIP. Kalaupun Ahok yang maju, yang bisa yang jadi substitusi itu bisa tetap dicalonkan oleh PDIP. Bisa. Dengan syarat yang sekarang PDIP bisa mencalonkan siapa saja. Artinya yang dilepas ini maksudnya kayak gimana? Maksudnya dilepas lah pilkada Jakarta Nah, itu. kalau dengan rumor gini kan catatan- susah kita. Ya kalau mau pengertiannya dilepas ya dikasih calon yang nggak akan menang. Kurang lebih dikasih gitu. itu ya. Jadi untuk supaya Sangat ada supaya ada counternya dari Pak RK gitu. Ya, tapi kan sudah ada sebenarnya sementara calon lawannya Pak RK adalah Dharma Pongrekun itu kan, yang walaupun sekarang independen. masih berproses. Bisa juga PDIP menyiapkan calon ya. Kalau tadi rumor yang kita Lepas Jakarta. dasarnya adalah omongan yang disampaikan oleh Edo adalah
ya berarti mau melepas tuh calon yang nggak terlalu kuat atau ya bukan Anies, kurang lebih begitu. Karena secara elektoral sebenarnya kalau di survei kemarin Pak Anies memang tinggi sekali di Jakarta. Masih nomor satu. Di survei terakhir yang dirilis ke media masih nomor satu. Sekitar awal-awal bulan inilah. Iya. Ya, waktu itu kita pernah bahas juga ya soal elektoralnya. Survei, iya. Tapi kayak kata Mas Adi kemarin bahwa kemungkinan untuk bisa menang kan ada banget kalau misalnya Anies bergabung begitu ke PDIP dan juga diusung menjadi calon Gubernur DKI Jakarta gitu. Kenapa PDIP mau melepas tiket ini gitu? Kalaupun akan mau ke Jakarta. Yang harus dipahami, partai itu tidak selalu pragmatis, tidak semuanya pragmatis. Ada ideologi yang dikembangkan, ada ideologi yang dibangun juga. Ada pride. Misalkan seperti Gerindra di Banten. Sebenarnya kalau mau ngomong kan bisa aja kenapa nggak ikut misal ya Airin yang surveinya tinggi. Toh bisa menang juga, kenapa malah mencalonkan sendiri. Tapi ada pride-nya bahwa kader gue sendiri yang harus maju. Kalau gue ngambil orang lain kok kayaknya partai ini kaderisasi tidak berjalan, tidak mementingkan internal. Misalkan aja kan, misalkan pengandaian di kantor media pun sekalipun di kanalnya Edo misalkan. Redaktur pelaksananya resign, lalu yang diambil dari orang luar bukan dari dalam. Rasanya kan kader kan ada rasa-rasa begitunya ya, kurang lebih itu juga gitu jadi pertimbangan juga ya. Analogi kayak kurang lebih kayak gitu, ada pertimbangan seperti itu juga. Pride partai. Berarti di Golkar gitu dong. Golkar tuh modern, Mbak. Oh, bedanya Nasdem kelewat modern. Kalau Nasdem Golkar tuh masih futuristik. Paling enggak kan masih ada tarikannya. Oh, Bahlil pernah jadi pengurus DPD. Kalau Nasdem enggak. Gitu, ya. Siapa yang top di daerah ya lu jadi kader gua udah menang ini. Sekarang gitu. Kelewat modern nanti. Karena kalau Nasdem memang mengibaratkan dirinya seperti angkot. Ya dalam tanda kutip ya. Siapapun boleh naik untuk diantar ke tujuannya demi kepentingan rakyat, partai. bahasanya Oh, demi oke. rakyat dong. Maaf. Namanya Andita Maes 11. Orang politis. Terlalu jujur ya, maafkan saya. Belum bisa nyalek Anda. Belum bisa dia. Nggak pengen juga. Aku pernah ditawarin lagi. Oh iya. Serius? Iya. Ya waktu kemarin Di daerah itu. mana? Nggak usah dibahas. Iya. Iya, terus. Apa yang terus? Ya Ih, udah. terus apa tadi lanjutannya? Ya kurang lebih begitu. Kalau PDIP ideologinya masih kuat lah. Tarikan kebanggaan terhadap internal partai masih ada, ideologinya masih ada. Kan kalau kita lihat dalam beberapa pertarungan politik, walaupun di 2014 kubu, tapi di 2017, di 2019, di 2024 kemarin berseberangan dengan. Tapi bukannya tiket untuk mendapatkan kembali kekuasaan di pemerintahan selanjutnya setelah Pak Prabowo nanti akan bisa diperoleh lebih presisi begitu ketika menguasai DKI 1? Ini pertanyaan Bu Mega. Siapa yang bisa menjamin bahwa calon yang diusung oleh PDIP nantinya akan loyal kepada PDIP? Oh, akan loyal kepada PDIP-nya ya. Taruhlah misalkan. Takut dejavu ya Bu Mega. Itu ya benar, arahnya ke sana. Taruhlah misalkan ya, kita bicara permisalan ya, ini permisalan ya, jangan di-cut nih misalnya. Mengusung Pak Anies, lalu Pak Anies menggunakan posisinya sebagai DKI 1 untuk kepentingan elektoral dia sendiri untuk di 2029. Ternyata misalkan di 2028 atau 2029 awal Belot. PDIP lalu berpikiran, oh enggak, Mbak Puan ini cocok maju sama momentumnya. Nah, Mas Anies harus mendukung Mbak Puan, misalkan diminta begitu. Ternyata tidak ikut arahan partai, tidak jadi petugas partai yang baik. Itu yang jadi pertimbangan. Jadi kalaupun siapa ya dengan pelajaran di masa lalu, Bu Mega ingin mendapatkan jaminan, mendapatkan rasa bahwa siapapun yang akan diperjuangkan oleh PDIP di Pilkada 2024 ini akan loyal kepada partai dan kepada rakyat. Jangan lupa kepada rakyat harus ada selalu. Kalau jadi kader partai itu dia nggak ada tanda tangan hitam di atas putih ada dong, gitu? ada. Dia akan menerima KTA, kartu tanda anggota partai. Dia akan menyatakan Kenapa masih takut ada harus butuh kepastian akan loyal? Ada bukti misalnya, empirisnya. iya, maksudnya dikontrak aja, di apa? Diikat lewat diikat kontrak aja gitu maksudnya. sampai apa namanya? Ya kontrak politik tuh gimana cara itunya? Enggak Ini kan kayak bukan jual kontrak beli. kerjaan ya. Iya. Nggak bisa kayak gitu. Ini kan kayak orang pacaran. Kalau kontrak politik, iya kayak orang pacaran. Tapi kan Lu nggak janji ada bakal hitam di nikahin atas gua. putih. Lu janji bakal nikah. Ya coba hitam di atas putihnya apa itunya? Ya loyal sama perjanjiannya. partai. Orang pacaran juga bisa tekan begitu. Oh iya. Bisa, tapi apakah itu ada jaminan pacarnya akan loyal?
Namanya juga politik, Mai. Iya, ini kan Dinamis sekali. ada perjanjian batu tulis dulu Iya. bahwa tahun 2000 Ya Allah. Betul. ini PDIP dan Gerindra antara PDIP dan Oke, Gerindra oke. bahwa PDIP akan mengusung Prabowo di 2014 setelah pemilu 2009 mereka bersama. Akhirnya yang terjadi Tidak demikian. PDIP mengajukan Jokowi. Ya, sebenarnya perjanjian politik itu sangat fragile lah. Yeah, anything can happen ya. Ya. Oh, berarti Bu Mega ada trust issue nih ya Ada sekarang dong, ini ya. ada dong, ada Pasti sekali. dong, ada. Sekarang ada. Jadi Ada. gimana? Dari sisi Bu Mega sudut pandangnya mungkin begitu. Dari Oke, sudut oke, pandang oke. Pak Jokowi dan kubunya kan beda juga. Nanti kalau mau di Terawang, Asik. kira-kira Bu Mega akan menentukan pilihannya seperti apa. Kita akan Terawang nanti di Sunset Talk. Nanti kita ada ahli tarot, Mas. Oh. Kita akan lihat Iya, dari iya. tarot siapa pemimpin Jakarta nanti. Berarti yang ngambil mewakili Bu Mega siapa? Mae. Iya. Kok Mae? Sebagai Mae Gawati. sebagai sesama perempuan trust issue. Oh, ada trust issue juga. Iya. Mental disorder juga ada Mas, jangan sedih. Puk. Oke. Kalau begitu, masih ya kita masih menunggu beberapa hari ini akan krusial sih. Ya, weekend ini lah krusial banget ya. Weekend ini tidak akan sepi-sepi amat lah kayaknya. Mestinya banyak dari pertemuan alur politik. konfidensial ya. Banyak ngopi-ngopi, Banyak banyak makan ngopi-ngopi. siang Iya, iya, bareng. iya. Akan ada banyak breaking. Berarti next week kita akan ketemu lagi dong sama Story. Insya Allah. Insya Allah. Nah, udah pertanyaan- di booking nih ya. Iya bisa. Pertanyaan pamungkas Mas Torik. Jadi akan ada agenda apa yang panas pendaftaran tanggal 27. Pendaftaran. Jelangnya. Sudah Jelangnya ada ini belum apa namanya? pengumuman pasti. Tapi ya belum ada tanggalnya. Agenda-agenda Pengumuman. pertemuan begitu? Kayaknya masih di balik layar kebanyakan. Senin mungkin mereka mulai mentas di depan Oke. layar semua. Baru Senin ya. Ya, baru Selasanya kemungkinan pendaftaran. akan ada misalkan bisa juga Sabtu Minggu ini misalkan tahu-tahu Mas Anies ke Teguh Umar Ya, atau pakai baju merah. Pak Ahok ya rumah-rumah kediaman ketua umum tuh jadi krusial lah sekarang ini. Menteng rame lah. Menteng Pokoknya. rame kemungkinan. Oke. Siapa yang dipanggil ke istana juga bakal rame. Menarik. Oh iya bener ya. Menarik, Karena menarik, termasuk menarik, ada bagian. Ya, pekan-pekan ini bisa diamat ya. Nontonin berita terus lah, pantengin aja. Ya, Pantengin Detik News, Detikers ya, karena kita weekend libur dulu, iya kan? Libur lah, Kita gitu. masa nggak libur. Keluar sampai tanggal 27, apa yang terjadi? Kalau PKPU belum keluar, walaupun kemungkinannya kecil ya, tetap sih sudah berlaku sih itu. Tinggal ya KPU-nya akan bermasalah lagi, bisa diadukan ke DKPP, lalu terhukum lagi. Tapi aturannya itu, aturan MK itu kayaknya sih nggak mungkin sih Pak. Iya. Seperti apa kayak yang kemarin disampaikan Mas Torik bahwa putusan MK itu berlaku serta-merta. Kalau tidak ada perubahan undang-undang baru di DPR kan nggak jadi nih, karena tidak ada revisi UU Pilkada menurut pakar hukum tata negara, berarti langsung itu menjadi undang-undang, langsung diaplikasikan. Kalau undang-undang. sampai KPU tidak menyelesaikan PKPU KPU-nya tersebut, salah. berarti KPU-nya melawan konstitusi. Kurang lebih demikian. Oh, kayak gitu Tapi ya. jadi celah untuk orang-orang yang sebelumnya, misalnya si Kaisang tiba-tiba masuk gitu. Di situ MK sudah mengancam sebenarnya. Jadi dalam putusannya di pertimbangannya MK sudah memberikan ancaman di akhir kalau ada calon yang tidak memenuhi syarat umur minimal saat penetapan lalu digugat akan kami kalahkan. Kurang lebih gitu bahasanya MK. Kalaupun maju juga nanti bisa di. Iya, lawannya tinggal gugat ke MK, udah gugur itu. Tapi sudah Tahu fix itu kan tidak akan maju kan? Udah ada pernyataan bukannya? Ya karena dengan syarat ini nggak akan maju.